Apakah bencana alam yang terjadi itu faktor alam atau tangan manusia? Buka surat Al-Hadid ayat 22. Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semua sudah tertulis di lauhil. Inilah video yang akan dipotong sama pembalak hutan. Ini kita Ustaz Somad, bukan gara-gara kami gitu. Sudah tertulis di lauhil. Illegal logging yang memotong di dalam hutan sana. Lalu kemudian ketika gara-gara kalian lah banjir bandang ini, tengok berturunan gelondongan. Bacakannya ayat, ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitab, ini sudah tertulis di lauhil mahfuz. Jangan didebat. Kalau nanti ada orang begini, jangan didebat. Ambil gelondongan kayu itu, pukulkan ke kepala dia. Apa? Bilang, apa? Ini pun juga ada tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Ini juga sudah tertulis juga di lauhil mahfuz ini. Terjadi tsunami di Aceh. Lempengan, jadi bumi ini ada kerak bumi ini, macam jahitan baju nih ya. Kan ada pertemuan jahitan ini. Pertemuannya itu di tengah laut Aceh sana. Bergeser dia di tengah sana. Cek katanya sekali. Merombak. Itulah surut air itu. Naik lagi. Masyarakat Aceh yang taat beragama, religius, bahwa ada berdosa, di Makkah, Madinah ada Abu Jahal. Terjadi tsunami. Memang sudah di luar kuasa manusia. Tapi hutan yang bagus-bagus dipotong tebang, pelajaran kita SD dulu itu, reboisasi, penghijauan. Karena hujan turun, ditahan akar-akar kayu menahan air hujan. Jika ditebang akan terjadi longsor. Kan pelajaran SD dulu itu, CBSA, cara belajar siswa aktif. Kan ingat dulu pelajaran IPA itu, ilmu pengetahuan alam. Itu akibat ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, sudah terjadi kerusakan di bumi dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, akibat tangan perbuatan manusia. Ayat ini jangan dibolak-balik. Memang ada yang musibah yang di luar kuasa manusia, tapi ada yang disebabkan oleh tangan manusia. Kenapa terjadi banjir? Karena hujan. Kenapa dulu tidak? Karena air tertahan di gunung. Apa yang menahan? Akar-akar. Sekarang akar itu tak ada, turun. Allah hanya menurunkan hujan, bukan menurunkan gelondongan kayu. Kenapa bisa turun? Rupanya ditahan itu di atas. Siapa ngasih izin? Izin tambang, izin penggalakan hutan tidak lagi ada pada bupati, wali kota dan gubernur. Semua izinnya ke pusat. Sentralisasi. Makanya bupati, gubernur tak ada kuasa. Saya kan keliling. Saya 1 bulan keliling 3 tempat. Pekan pertama, pekan ketiga, pekan keempat. Kami ini tak bisa apa-apa Pak Ustaz, kata bupati, wali kota, gubernur. APBD potong. Untuk pembangunan jalan sejengkal pun tak bisa kami bangun lagi Pak Ustaz. Duit tak ada. Hanya cukup untuk gaji pegawai. Adapun TTD potong, tunjangan potong. Tak ada lagi uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tanduk, tak ada lagi.
Jadi kepala daerah itu, bupati, gubernur, wali kota itu hanya seperti teller bank saja. Jadi kalau di tanahnya itu ada batu bara, ada nikel, ada uranium, ada emas, itu langsung izinnya ke pusat. Termasuklah hutan-hutan itu dipotong, digasak sama pengusaha-pengusaha itu, langsung dia pergi. Langsung dia pergi ke Jakarta, tuh dapatnya izin, turun, aman. Tapi pas giliran banjir, siapa yang babak belur? Kepala daerah. Maka tertulislah di belakang truk, ketika bencana ingatlah 20.000 yang kau ambil waktu pilkada. Apakah bencana alam yang terjadi faktor alam atau ulah tangan manusia? Ada bencana yang tak terelakkan karena memang sudah takdir. Tak ada angin, tak ada hujan, datang angin puting beliung. Beberapa hari sebelum kejadian ini, ada orang cerita, katanya kalau kena vertigo, vertigo itu kan goyang. Kalau kena vertigo, cari angin sedang berputar, kan sedang, kadang kalau angin sedang berputar kan ada daun-daun yang naik kan, diambil daun itu, masukkan ke air panas, minum untuk menghilangkan goyang itu katanya. Beberapa hari setelah kami cerita itu, oh datang angin puting beliung, ambil daun-daun. Mana mau ngambil daun? Tsunami, angin puting beliung bukan kuasa kita, tapi yang memang sudah ada di kuasa kita, pembalakan, penggundulan hutan, itu masuk ayatnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka. Makanya saya seumur pulang ke Pekanbaru 2008 sampai sekarang 2025 tidak pernah sekalipun sholat istisqa. Diminta jadi imam, diminta jadi khotib, tahu kenapa? Karena yang mengeluarkan izin sama yang memotong sama yang membakar hutan itu dia pula ngundang orang. Yang ngasih izin dia, yang bakar dia, yang ikut sama cukong-cukong itu dia juga. Habis itu berasap hujan tak turun, istisqa, dia undang kita. Kan artinya kita diajaknya bersandiwara itu. Awak menangis, dia menangis juga di belakang. Turunkan ya Allah gitu. Entah kenapa dia menangis. Tak mau saya. Tak pernah saya sekali. Saya alhamdulillah belum menikah. Belum menikah itu innalillah bukan alhamdulillah. Tapi saya suka berpuasa. Itu baru alhamdulillah. Bolehkah saya berpuasa setiap hari? Alhamdulillah selama saya puasa saya tidak merasakan berat. Ada orang beberapa hari yang lalu bertanya ke saya tentang puasa setiap hari. Sudah saya kirimkan dalilnya. Ini dalil puasa tiap hari ya. Kitabnya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi. Yang menulis Arba'in Nawawi, yang menulis ini Nawawi, yang menulis Al-Azkar Nawawi. Ada orang bermimpi di Pekanbaru ini, mimpi dia jumpa sama Imam Nawawi. Lalu Imam Nawawi memberikan kitab Al-Azkar ke Ustadz Zul Ikrami, memberikan kitab Riyadhus Shalihin ke saya. Habis itu di WA nya saya,
Imam Nawawi memberikan kitab Al-Azkar ke Ustaz. Rupanya yang mengajar Al-Azkar itu Ustaz Zulikromi, yang ngajar dia itu Solihin saya, tapi yang mimpi tidak saya. Karena kalau saya yang mimpi, alah dia yang buat-buatnya itu biar dibilang orang hebat dia. Jarang saya mimpi, orang lain selalu mimpi. Nah, Imam Nawawi ini punya kitab namanya Al-Majmu'. Imam Asy-Syirazi punya kitab namanya kitab Al-Muhadzab. Datang Imam Nawawi di syarahnya, dijelaskannya, nama penjelasannya Majmu' Syarah Muhadzab. Baca. Wala yukrahu shaumud dahri. Tidak makruh hukumnya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Tiap hari puasa. La yukrahu, tidak makruh. Tidak makruh berarti boleh. Syaratnya idza aftara ayyamin nahyi. Tapi pada hari-hari terlarang dia mesti makan. Kapan hari terlarang? Idul Fitri, Idul Adha, 13, 11, 12, 13. Ini jangan puasa. Hari tasyrik. Walam yatruk fihi haqqan. Syarat yang pertama, hari-hari haram tak boleh. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan hak. Gara-gara dia berpuasa, bininya tak makan karena dia tak nyari nafkah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Nah, mahasiswa ini tak ada bininya, berarti dia tidak menghilangkan hak. Nah, syarat yang ketiga, walam yukhaffif bararan. Tidak menyebabkan mudarat. Kalau cukup 3 syarat maka boleh. Tapi kalau menyebabkan mudarat gara-gara berpuasa itu putih mukanya, rupanya udah kena sakit kuning. Dalilnya apa? Harus semua pakai dalil. Lima rawat Ummu Kulthum maulatu Asma qalat qila li Aisyah tasumina dahra. Aisyah, rupanya Sayyidatuna Aisyah itu setelah Nabi meninggal dia puasa dahar sampai meninggal, tiap hari dia puasa. Faqad naha Rasulullah SAW an siyami dahri. Nabi melarang. Naam. Waqad sami'tu Rasulullah SAW yanha an siyami dahri. Walakin man aftara yawman nahri wa yawmal fitri falam yasum ad-dahra. Memang betul Nabi ada melarang, tapi orang yang berpuasa tiap hari dia tetap makan pada hari Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik 11, 12, 13 tidak tergolong puasa dahar. Karena dalam setahun itu dia tetap ada makan 5 hari. Jadi siapa yang mau puasa dahar silakan. Saya berjumpa dengan bapak-bapak pemilik owner bis besar, cantik, megah. Diundangnya saya makan ke rumah. Pas saya makan, dia tak makan. Bapak tak makan, Pak? Mohon maaf Ustaz, saya memang tidak makan. Saya puasa dahar. Sudah berapa lama, Pak? 20 tahun puasa. Sehat badan. Tak saya sebut namanya, takut menimbulkan fitnah. Mungkin dia juga tak mau ibadahnya di puasa dahar. Ada juga satu kiai, sejak dia dosen UIN, IAIN, habis itu dia keluar, habis itu dia uzlah. Sejak dia keluar itu puasa lebih dari 20 tahun puasa dahar, puasa terus. Kalau mau mondok ke pondok dia, puasa 11 hari, bukanya minum air putih, sahurnya minum air putih. 11 hari. Tak banyak yang datang. Saya pernah puasa tidak setahun, 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Waktu Covid. Beli nasi sebungkus, bagi 2, sahur setengah, berbuka setengah, sahur setengah. Sehat berpuasa.
Jadi pada mahasiswa puasa, tapi jangan sampai bararan, menimbulkan mudarat. Semester berapa kau sekarang? 14 Pak Ustaz. Kenapa sampai 14? Aku puasa tiap hari, jadi lemas saya bawaan. Syaratnya 3, tetap makan pada hari-hari yang terlarang, tidak mengambil hak orang lain, dan tidak menimbulkan kalau cukup 3 syarat, silakan puasa dah. Apakah berdosa jika saya fokus pada ilmu sehingga tidak ingin menikah seperti Imam Nawawi? Nama kitabnya Al-Ulama Al-Uzzab Alladhina Azharul Ilma Ala Zawaj. Cari nanti di PDF. Al-Ulama Al-Uzzab. Uzzab artinya jamak dari azib. Azib lajang, tak menikah. Uzzab. Al-Ulama Al-Uzzab Alladhina Azharul Ilma Ala Zawaj. Ini dia kitabnya. Cari, titip ke ustaz yang mau pergi umrah. Al-Ulama Al-Uzzab Alladhina Azharul Ilma Ala Zawaj. Ulama-ulama yang lajang tak menikah karena lebih memilih ilmu daripada menikah. Imam Nawawi tak menikah, Ibnu Taimiyah tak menikah, Sayyid Qutb tak menikah. Kenapa? Sayyid Qutb meninggal di penjara. Ibnu Taimiyah yang menulis kitab ini namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, mazhabnya Hanafi, ulama Suriah, pernah ditugaskan di Maroko mengajar di Qarawiyah. Tak usahlah ke Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu kan 676. Zaman saya di Mesir tahun 98 internet tak ada. Sekarang 2025 untuk belajar aja orang udah tak fokus. Kenapa? Internet. Untuk belajar aja, saya tak bisa membayangkan, andailah saya takdir hidup saya di 2025 ini belajar ke Mesir, cuma mana beratnya ujian. Itu baru antara 98 dengan 2025. Jadi kalau ada orang sekarang membandingkan Imam Nawawi, itu belum sarapan. Zaman Imam Nawawi itu tak bisa dibandingkan zaman sekarang. Pokoknya zaman sekarang kalau mampu menikah, kalau bisa pagi bersunat, siang tuh menikah langsung. Kan begitu iklan sunatron. Sunatron, pagi sunat, siang nikah. Itu iklan sunatron. Jangan sampai kita tak nikah. Kuliah, saya sampaikan ke adik-adik setiap melepas yang mau ke Mesir, belajar serius, pulang. Tapi kalau selama belajar itu kebetulan ada yang cocok, solihah, baik, bagus menikah. Ilmu dapat, ijazah dapat, istri dapat, anak dapat. Kita ada kiriman, dia ada juga kirimannya, gabung, subsidi silang. Dia solihah, belajar dia baik-baik. Seorang anak angkat mau menikah, apa boleh disebut nama bapak ibu angkat saat ijab qabul? Tak bisa, karena mesti disebut nama. Ud'uhum li abaihim, sebutkanlah dia nama ayah kandung. Aku nikahkan engkau dengan si fulan anak. Ya kalau disebutnya fulan berarti bukan itu orangnya, dengan orang lain. Makanya kalau punya anak angkat, 3 yang mesti diperhatikan. Yang pertama, namanya jangan pakai bin binti ayah angkat. Yang kedua,
Di rumah itu jangan dia membuka aurat, nampak lengan, nampak kaki, nampak betis, nampak tengkuk, karena antara dia dengan ayah angkatnya tidak mahram. Yang ketiga, masalah warisan. Anak angkat tak dapat warisan, jangan masukkan ke kakak, jangan masukkan ke daftar warisan. Anak angkat dapat hibah. Jadi kalau kita punya anak angkat, kasih dia hibah. Kau anak angkatku, nanti kalau aku mati kau tak dapat, maka masih hidup nih kau aku kasih. Itu ada ruko, itu ada sawit, itu ada rumah. Punya siapa Pak? Aku pun tak tahu tak punya siapa. Yang punya anak angkat, jelaskan baik-baik sama dia, kau bukan anakku, ayah kandung kau tak tahu tak kemana. Jadi kau sudah kubesarkan 25 tahun, inilah ku sampaikan kejujuran ini memang pahit. Setelah ini kalau kau benci sama aku tak apa-apa, daripada Allah benci sama aku. Aku tak mau kau bohong, anak cucu kau tertipu. Inilah kenyataan. Kalau kau sayang sama aku, alhamdulillah. Kalau kau benci, sudah takdir. Jangan takut. Banyak orang-orang tua takut, akhirnya bohong, nasab bohong, bohong. Ingat, hidup tak lama. Jadi kita mati dituntut di hadapan Allah SWT. Bagaimana seharusnya menutup aurat yang benar untuk perempuan, baik dalam sholat maupun di luar sholat? Apakah bagian dagunya ditutup atau inna hada wa hada ya Asma? Pesan Nabi kepada Asma. Aisyah punya saudara kandung perempuan namanya Asma. Wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau dia sudah sampai usia haid, fala yasluh laha an yura, maka tak boleh nampak dari badannya illa hadza wa hadza, yang boleh nampak hanya ini, yang boleh nampak hanya ini. Ketika berjumpa, yang disebut dengan wajah itu artinya ketika jumpa nampak, itulah wajah. Ini boleh nampak. Wahaza, ini pun boleh nampak. Zahiruha wa batinuha, ini zahir, ini batin. Mohon maaf, zahir dan batin. Kenapa ini disebut batin? Tak nampak. Kenapa zahir? Nampak. Kalau bisa kalian menutup ke sini. Zahir, batin, boleh nampak. Jadi perempuan boleh lengannya begitu. Kalau ada perempuan yang ditutupnya sini kan ada tutup, baik, tak salah ini. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajah yang nampak. Bagaimana dengan bawah dagu? Kenapa baru sekarang dihebohkan bawah dagu? Kenapa zaman dulu, zaman mak kita tak pernah pembahasan dagu? Karena memang kalau orang berjumpa tak nampak bawah dagu. Jumpa kan tak nampak bawah dagu. Tak pula saya intip orang begini. Kan? Masa nampak kita muka orang gini. Jadi kalau ada yang sekarang yang menghebohkan bawa dagu asal jumpa sama orang, salah ini. Salah ini mesti tutup ini. Itulah kronologisnya. Karena memang definisi yang nampak itu nampak. Tapi kalau ada orang dipakainya jilbab atau apa, ditutupnya sampai sini, ia tidak juga salah. Itu namanya ihtiyat. Ihtiyat itu artinya kehati-hatian. Kalau ditutupnya sampai pakai jilbabnya begini. Tapi kalau dipakainya pun begini, kan tak nampak, otomatis tak nampak orang tahu. Tak pula ada orang kemana-mana dibawanya kaca yang di pintu gerbang hotel itu kan ada. Apa yang maksud aku nengok dagu kau bagian bawah? Lebay itu. Tapi kalau ada orang menutup, bagus, tak salah. Dia ihtiyat, kehati-hatian. Bagaimana cara kami sebagai anak muda tidak mudah mengikuti sebuah tren
seperti pacaran. Ada anak muda zaman sekarang, jika menyukai seorang, maka jika kamu menyukai seseorang, sampaikanlah. Idza ahabba ahadukum akhahu, kalau ada di antara kamu yang sayang kepada saudaranya, maka dia mengucapkanlah inni uhibbuka fillah. Itu orang bersaudara sesama laki-laki, dan cintanya bukan cinta nikah, cinta nafsu. Saya sampaikan untuk antum semua, inni uhibbukum fillah, aku menyayangi kamu karena Allah. Jawabannya, ahabbakallahu fima ahbabtani, Allah menyayangi kamu sebagaimana kamu menyayangi aku. Itu konteksnya sesama laki-laki atau sesama perempuan, tapi kasih sayang karena Allah, bukan masalah nafsu, bukan masalah seks, bukan masalah biologis. Kasih sayang sesama hamba Allah. Itu ini yang di ujung ini, jika menyukai seorang maka sampaikanlah. Itu bukan antara laki-laki perempuan itu. Yang pula aku mencintaimu karena Nabi menyuruh. Nabi mana yang menyuruh? Nabi rong sama Nabi ngal. Bagaimana supaya tidak mengikuti tren? Contohnya tren pacaran. Perempuan itu mau sama antum karena antum berduit. Coba antum bilang sama mak sama ayah di kampung, ya mak, satu semester ini jangan kirim duit. Antum kerja dorsmir, Sabtu Ahad cuci mobil, nanti saya carikan tempatnya. Antum kerja rumah makan, jadi pelayan, tak akan ada cewek mau. Jadi kalau ada anak muda sekarang ikut tren, itu karena dia punya motor, punya duit. Kalau antum tak ada motor, antum tak ada duit, mana mau cewek? Jadi orang yang pacaran, dia sesungguhnya berkhianat, mengkhianati mak ayahnya, karena memakai duit yang dikasih itu tidak untuk belajar. Dikirim ke Pekanbaru, dikirim dari kampung, dicarikan kos-kosan, disewakan rumah, dikasih motor untuk kuliah. Rumah yang disewakan bawa cewek, motor yang dipakai bonceng cewek, duit yang dikasih untuk makan membelanjai anak orang. Pas ditelepon kemana duit habis, untuk skripsi. Harus semester 2, sudah ada skripsi semester 2. Itu khianat, itu bohong. Saya tak pernah minta kirim sama orang tua saya supaya saya jangan berduit, karena kalau aku berduit di Kairo nanti tak mana-mana duit ini. Ada duit mak saya untuk ngirim, tak mau saya minta. Dikirimnya lah 100.000 selembar ke jamaah haji dari kampung tahun 2002 dibawa jamaah. Ini dari mak. Kenapa mak kirim 100.000? Supaya nanti di akhirat aku ditanya Allah, pernah kau kirim anak kau? Pernah. Selembar 100.000 merah kirim. Tak pernah kirim. Bukan dia tak mau kirim, saya tak mau. Saya cukupkan hidup saya dengan beasiswa Al-Azhar 162 pon, 50 pon sewa rumah, 50 pon makan, 20 pon ongkos bis, 20 pon beli buku, 20 pon simpan dalam. Anda tahu sakit perut, namun minta duit. Jadi kalau ada anak-anak sekarang, gimana ya Ustaz, pacaran, tak usah kau beli, ngajak makan, jalan, pakai motor. Itu kan karena kau ada duit dan motor. Kalau tak ada, mana dia mau? Kalau ada juga perempuan yang mau sama kau, padahal kau tak motor, tak duit, perempuan tu kau nggak? Jangan kau nikah sama dia, kurang akalnya tu. Bukan kau betua. Duit tak ada, motor tak ada,
kemana-mana dia terus bayar, mau dia sama kau, kurang akal dia tuh. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Saya kuliah di Malaysia, beli motor, yang tukang carikan motornya Ustadz Zaki di Lombok. Carikanlah aku Jack, namanya Zaki, panggilan Jack. Jack carikan motor paling murah, dicarikanlah motor paling murah, harganya 500 ringgit. 500 ringgit kali 3.000, 1,5 juta. Motor itu 1,5 juta yang bisa dari rumah ke kampus. Kalau digas kuat, mati lampunya. Kalau pelan, mati mesinnya. Asal digas lanjut, mati lampu. Kalau mati lampu kan kena tilang, karena di Malaysia tak boleh mati lampu. Asal digas, mati lampu. Asal langsam slow, mati mesin. Itu maka saya pandai mengagak-agak perasaan. Saya tinggal di Sungai Jeluk dekat penjara Kajang, belajar di Bangi, sampai di UKM, belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Memarkirkan motor nih, dicari tempat jauh di bawah pokok kayu supaya jangan nampak cewek. Main, tak ada orang mau. Jadi kalau ada kalian yang terlalu pede ngatakan, karena motor kalian bagus, karena duit kalian ada, karena kalian kos-kosan bagus. Kalau tidak ada mau. Nah, cobalah jurus nih, bilang sama mak sama ayah, ya mak, setahun nih jangan kirim duit, motor nih ambil, angkat, rumah ini balikkan ke developer, aku mau mandiri, mau putra, insya Allah hidup aja kalian udah alhamdulillah. Nah kan aku cewek, hidup aja udah jadi lah, kan senang kita merantau tak duit. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita yang jauh di Palestina, di Sudan, yang dekat Sumatera Utara, Sumatera Barat, beberapa daerah di Jawa, Kalimantan. Al-Hadhihi Niyah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Engkau pemilik kemuliaan, akrimna bil iman, muliakan kami dengan iman. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin, tolong saudara kami yang sedang lemah, yang sedang Kau uji dengan ujian. Allahumma jaziz zalimin, berikan balasan kepada orang-orang yang zalim itu dengan balasan yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Allahumma hadi qaumana fa innahum la ya'lamun, saudara kami yang belum dapat hidayah, berikan hidayah ya Allah. Waj'alna minas sabirin, jadikan kami orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini.